Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Fatma Dewi Wasolo. Oh iya teman-teman, sebelum aku ngelanjutin video ini, jangan lupa like and subscribe channel YouTube aku agar aku bisa terus berbagi cerita tentang apa saja. Oh iya, untuk teman-teman semua, kemarin kan aku udah review tentang jamu susut perut Kalimantan. Karena aku udah janji sama teman-teman semua kalau aku bakalan ngebahas mengenai pinjaman online. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai pinjaman online. Jadi teman-teman jangan di skip video aku ini karena aku bakalan berbagi tentang plus minus dari pinjaman online. Oke, yang pertama teman-teman udah tahu belum apa sih itu pinjaman online? Udah ada yang pada tahu belum? Aku yakin kalau yang di kota-kota besar mungkin udah pada tahu ya apa itu pinjaman online. Tapi gak jarang di daerah-daerah juga udah pada banyak tahu apa itu pinjaman online. Nah, aku mau jelasin, pinjaman online itu adalah pinjaman yang dilakukan secara online. Otomatis kalau udah kata online berarti pinjamannya itu menggunakan aplikasi ataupun langsung bisa diakses di website dari perusahaan fintech tersebut atau perusahaan pemberi pinjaman itu. Dan itu memang segala proses-prosesnya itu dilakukan secara online dan itu bisa didapatin atau ditemukan di Play Store atau App Store App Store. Tapi kalau untuk di App Store mungkin nggak banyak ya seperti di Play Store. Kalau di Play Store itu banyak banget aplikasi-aplikasi untuk peminjaman online, entah itu yang udah OJK maupun yang non OJK seperti itu. Oke, perusahaan pinjaman online itu disediakan oleh perusahaan fintech atau finance technology. Itu bisa berupa market aggregator hingga peer to peer lending. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu pinjaman online bisa searching dulu apakah pinjaman online itu bagus nggak, sesuai kebutuhan kalian nggak. Dan teman-teman tetap stay di video ini karena aku bakalan ngasih tahu kelebihan dan kekurangan dari pinjaman online. Oke. Yang pertama itu kelebihan dari pinjaman online. Yang pertama itu prosesnya itu mudah banget ya teman-teman semua. Proses untuk melakukan pinjaman online itu sangat mudah karena teman-teman bisa mengakses aplikasinya di Play Store yang seperti tadi aku bilang, dan teman-teman juga bisa langsung mengakses di website dari pinjaman online itu seperti itu. Yang kedua adalah dananya itu cepat cair. Kenapa aku bilang cepat cair? Ya iya, karena segala proses dari verifikasinya, terus pengumpulan persyaratan atau pengumpulan data calon nasabah atau user itu dilakukan secara online. Jadi verifnya juga tuh by online. Jadi kurang lebih itu 1-3 hari itu dananya udah cair. Tergantung dari kebijakan dari masing-masing perusahaan fintech tersebut. Ada yang bisa langsung sehari itu jadi, ada yang bisa ditunggu 1-3 hari untuk proses verifikasinya. Yang ketiga adalah persyaratannya itu mudah. Cuma cukup untuk mengumpulkan atau mengupload KTP kalau nggak salah ya, NPWP, SIM. Kalau yang pekerja itu bisa ID card. Terus ada beberapa juga yang memang mengharuskan untuk mengupload slip gaji, kartu keluarga, dan dokumen-dokumen tambahan lainnya. Tapi kalau yang sekarang kayaknya itu deh cukup untuk KTP, NPWP, sama nomor rekening kalau nggak salah.
Dan berikutnya yang keempat adalah bisa digunakan untuk apa aja teman-teman. Kalau pengen mau untuk modal usaha, untuk pendidikan, untuk pembelian motor atau apa, itu bisa digunain. Dan memang karena kita udah sistemnya digital, udah era teknologi, jadi memang pinjaman-pinjaman online ini bisa aku bilang efektif dan efisien sih, ketimbang kita harus datang untuk ke kantor untuk minjam duit atau ke bank gitu ya. Menurut aku kayak gitu. Oke, jadi aku udah jelasin ya kelebihannya. Sekarang aku jelasin mengenai kekurangan dari fintech atau kekurangan dari pinjaman online ini. Teman-teman, namanya sesuatu itu yang instan pasti punya kelebihan dan kekurangan. kekurangan dari pinjaman online ini yang pertama adalah sistem bunganya itu harian. Jadi di pinjol itu, biasa pinjaman online itu disingkat menjadi pinjol. Di pinjaman online itu sistem bunganya itu harian teman-teman gitu. Dan suku bunganya itu tergolong agak tinggi dibandingkan pinjaman di bank, seperti itu. Terus ketika teman-teman telat atau ketika teman-teman terlambat membayar tagihan atau angsuran tagihan, teman-teman itu bakalan dikenakan denda harian plus bunga, seperti itu. Jadi ya itu deh kekurangannya, bunganya itu agak besar, bisa mencapai kalau nggak salah 10-15% kalau nggak salah ya, bahkan ada yang 20% loh, tinggi banget kan. Yang berikutnya adalah plafon pinjamannya itu nggak besar. Dia itu nggak seperti di bank ya, bisa 20 juta, 30 juta. Rata-rata kalau untuk pinjol itu teman-teman, mereka itu mainnya range-nya sekitar 500-an sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan paling tinggi 5 juta. Tapi itu udah jarang ya kalau pinjaman online yang memberikan sampai nominal 5 juta, 4 juta gitu udah jarang gitu. Apalagi pandemi kan, jadi otomatis banyak yang kehilangan pekerjaan, jadi pasti kalau macam mau membayar tagihannya agak susah, seperti itu. Berikutnya itu masa tenor atau tenor waktu pinjamannya itu sangat singkat gitu. Jadi setahu aku paling lama itu tenornya setahun, tapi rata-rata sekarang yang hasil riset aku itu paling lama 6 bulan. 3-6 bulan itu tenornya yang paling lama. Tapi kalaupun 3-6 bulan itu benar-benar fintech yang memang udah punya kredibilitas tinggi. Kalau fintech yang abal-abal, aku ngomongnya abal-abal itu karena memang banyak beberapa fintech juga yang itu belum OJK atau ilegal. Jadi kayak gitu. Terus bahkan udah banyak pinjol juga yang tenor waktunya itu cuma seminggu atau 7 hari kerja gitu, 7 hari kerja. Dan yaitu ketika udah jatuh tempo lagi, customer atau nasabah atau user tersebut bisa membayar biaya perpanjangan. Biaya perpanjangan itu mencakup hasil riset aku yang aku ketahui itu, biaya perpanjangan itu dihitung dari bunga harian, bunga plus late fee atau bunga plus late fee. Itu untuk memperpanjang masa pinjamannya gitu. Jadi nanti seminggu lagi kalau jatuh tempo, teman-teman bakalan bayar lagi sejumlah pinjaman tersebut. Tapi ingat ya teman-teman, biaya perpanjangan itu nggak mengurangi pokok pinjaman. Contoh nih, teman-teman minjam 1 juta, terus teman-teman udah jatuh tempo nih, terus teman-teman bayar biaya perpanjangan 200.000, 20% dari 1 juta ditambah dengan bunga sama denda
totalnya lah taruhlah 2,5 lah ya, itu biaya perpanjangannya. Minggu berikutnya ketika jatuh tempo lagi, teman-teman tetap harus ngebayar 1 juta itu. Jadi biaya perpanjangan itu bukan mengurangi pokok pinjaman. Jadi banyak customer yang salah kalau perpanjangan itu mengurangi pokok pinjaman, sebenarnya enggak gitu. Terus yang berikutnya tidak semua itu pinjaman online itu udah terdaftar di OJK ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan atau memutuskan untuk melakukan pinjaman online, teman-teman mesti selidiki kredibilitas dari pinjaman online atau perusahaan fintech yang bakalan teman-teman mau ajuin pinjaman itu gitu. Karena banyak di luaran sana fintech itu masih ilegal gitu. Jadi mereka itu ada juga yang berkedok KSP, ada juga yang berkedok pinjaman online juga, tapi mereka itu sebenarnya belum OJK gitu. Hati-hati ya teman-teman, kalau teman-teman sampai terjebak di pinjaman online yang non OJK atau yang ilegal, teman-teman bakalan nyesal. Karena pertama, suku bunganya itu suka-suka mereka aja, suka-suka perusahaan itu, karena kan emang nggak diatur dan nggak diawasi sama OJK, namanya juga ilegal. Tapi kelebihannya kalau pinjam di ilegal itu, bukan aku saranin ya, aku nggak saranin banget. Cuma kalau teman-teman pinjam yang di ilegal itu prosesnya tuh cepat dan teman-teman bisa langsung cepat cair itu dananya, karena verifnya juga nggak begitu nggak begitu detail, karena kan dia nggak punya akses untuk sampai ke BI checking ataupun akses ke ke OJK gitu loh. Jadi mereka itu asal ada data aja, di verif datanya oke, terus juga kerjanya oke, di verif oke, ya udah dicairin. Tapi suku bunganya aku pastiin tinggi banget karena dia nggak ikut aturan dari OJK gitu. Jadi teman-teman kalau pun mau melakukan pinjaman online, aku saranin pinjamlah ke perusahaan fintech atau peer to peer lending yang sudah OJK, yang udah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan gitu, agar data kalian bisa aman juga. Terus juga kalaupun kalian mau melakukan pinjaman online, aku saranin banget kalian itu mesti pikirkan secara matang dulu. Kalian lakukanlah simulasi perhitungannya gitu. Ketika kalian minjam sekian, terus kalian itu harus ngebayarnya sekian, itu kira-kira seperti apa. Sesuaikan juga dengan pendapatan teman-teman agar teman-teman itu nggak terjebak dengan kredit macet. Kalaupun teman-teman sampai terjebak kredit macet, kasihan teman-teman juga yang ditagih. Apalagi nih, ini pengalaman dari beberapa teman aku juga, mereka itu sampai ditelepon, bahkan dikejar-kejar gitu, kayak diteror gitu. Itu yang untuk fintech non OJK ya, karena emang penagihan mereka tuh suka-suka aja gitu. Kalian kalau pengen data kalian aman, tolong pinjam yang di aplikasi atau pinjaman online yang udah OJK, supaya data kalian juga aman. Terus dari sistem penagihannya juga nggak begitu keras gitu. Dan pastinya kalaupun teman-teman udah macet di aplikasi yang ber-OJK, data kalian juga pasti udah jelek gitu. Jadi kalaupun kalian pengen banget untuk melakukan pinjaman online, aku saranin dipikirkan baik-baik dulu, jangan sampai teman-teman itu nyesal. Kalau udah nyesal ya mau gimana gitu, data kalian udah jelek, terus kalian nggak mampu bayar. Dan aku kasih tahu ya sama kalian, jangan pernah coba-coba nih, aku bilang sekali lagi ya, jangan pernah coba-coba melakukan pinjaman online lebih dari 1 aplikasi. Bahkan ada yang sampai 20-30 aplikasi pinjaman online. Kenapa? Karena emang mereka itu cuma asal ngeplay aja, nggak mikir cara ngebalikinnya tuh seperti apa, padahal itu sebenarnya harus dibayar. Yang pasti kalau punya utang harus dibayar. Kita kalau punya utang ya harus dibayar lah
boro-boro sama aplikasi, sama tetangga saudara aja. Kalau kita punya utang kita harus bayar gitu, kita harus sadar terhadap utang agar hidup kita juga aman. Siapa sih yang mau dikejar-kejar utang, wah aduh pusing. Jadi kalian kalau pengen minjam online, aku saranin pinjamlah ke aplikasi yang udah ber-OJK, tapi semaksimal mungkin jangan coba-coba pinjam, karena pertama bayar utang tuh susah banget ya. Kita kan nggak tahu kita lagi ada duit apa enggaknya, kita nggak tahu. Jadi saran aku mending ditahan dulu kalau pengen minjam online. Oke, jadi terima kasih banyak nih udah nonton video aku sampai akhir. Kalaupun ada yang mau kasih masukan, boleh komen di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube aku agar aku bisa terus memberikan informasi-informasi apa saja untuk teman-teman semua, dan pastinya aku selalu memberikan informasi yang positif dan baik untuk semuanya. Oke, aku akhiri dulu video aku ini. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.